Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Butika. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran matematika, yaitu materi denah dan sistem koordinat. Kalian simak dan pahami video penjelasan dari Butika ini baik-baik ya. Semangat anak-anak. Anak-anak, kita akan belajar tentang denah dan sistem koordinat. Ini merupakan muatan pelajaran matematika untuk kalian di kelas 5 SD. Pernah ya kalau di jalan itu ada yang menanyakan, permisi Mas, Mbak, rumahnya Pak Andi sebelah mana ya? Nah, di situ kalian pasti, oh itu Pak, lurus terus, nanti belok kanan, belok kiri, terus ada pertigaan, maju lagi. Nah, kalian kan pasti sering ya menjawabnya seperti itu. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar juga nih anak-anak cara membaca denah. Kalau itu ketika ditanya orang kalian menjawab secara langsung dengan arah kanan, kiri, atas, bawah, ini kita akan membaca denah berdasarkan arah mata angin. Oke ya. Pertama, perhatikan ya. Denah itu merupakan suatu gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, atau tempat lain. Denah ini juga bisa memiliki arti sebagai gambar rancangan rumah dan juga bangunan. Kadang selain untuk menunjukkan letak kota juga merupakan rancangan. Kalian pasti pernah melihat ya kalau ada di perumahan-perumahan atau arsitek membuat gambar bangunan, itu ada rancangan yang kita namakan denah. Perhatikan anak-anak. Nah, ini kita akan belajar dahulu tentang arah mata angin. Kita nyanyi bersama ya. Kamu pasti tahu kan lagunya yang begini nadanya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut ya. Pasti ingat kan dengan lagu arah mata angin tersebut. Nih, kata kuncinya, kata kunci utama, utara itu atas ya. Ada gambar nanti kalau ke arah atas itu berarti kamu ke arah utara. Kanan berarti arah timur. Sedangkan kiri arah barat dan kalau ke bawah berarti arah selatan ya. Itu adalah kata kunci pada arah mata angin. Nah, perhatikan gambar ini. Ada denah nih anak-anak. Kemudian ada arah mata anginnya ya. Kalau ke atas itu ke arah utara, ke kanan itu timur, ke barat itu kiri, dan ke bawah itu adalah ke selatan. Nih, tadi kamu harus ingat-ingat kata kunci yang ini ya anak-anak. Butika punya pertanyaan seperti ini. Ani ingin pergi ke Bank Swadaya. Ini rumah Ani di sini ya. Ani ingin pergi ke Bank Swadaya. Dengan membaca denah ini, maka Ani harus kemana? Coba perhatikan. Ani ini berarti kan di bawah. Di bawah itu berarti kan arah selatan. Perhatikan, Ani di sini. Kemudian kalian lihat Bank Swadayanya di mana? Sudah ketemu Bank Swadayanya? Berarti kamu tinggal melihat ya anak-anak. Ani di selatan berarti kalau dia ke atas berarti dia harus ke arah utara dulu melalui jalan Semeru. Kemudian dia ke kanan itu berarti ke arah timur. Lalu setelah ada di pertigaan bisa ketemu jalan Rinjani. Perhatikan ya. Perhatikan. Nah, rumah Ani terletak di bagian selatan, maka Ani harus menyusuri jalan Semeru ke arah utara. Kemudian Ani belok kanan berarti ke arah timur ya anak-anak. Dan Ani berada di jalan Merapi. Ani kemudian harus berjalan lurus terus sampai di pertigaan. Setelah itu Ani harus belok kiri kemudian menuju ke arah utara dan Bank Swadaya ada di kanan jalan. Kanan jalan berarti ada di sebelah. Ada gambar denah nih. Pertanyaannya, dan kamu harus tetap ingat kata kunci ya. Pertanyaannya itu, Doni seorang siswa di SD Harapan. Sepulang sekolah diharuskan membeli beberapa kain untuk dijahit oleh ibunya.
menjadi beberapa baju. Dengan membaca denah, maka Doni harus, nah ini ceritanya tuh Doni itu pulang sekolah dimintai tolong oleh ibunya untuk membeli beberapa kain anak-anak. Kalau kain berarti kamu harus pergi ke toko sandang ya, tidak mungkin kamu beli kain itu di puskesmas atau di masjid. Ya, kalian harus mencari toko. Nah, perhatikan. Doni itu siswa dari SD Harapan. Sepulang sekolah, dia harus ke selatan dan mengikuti jalan Bukit Besar ke arah barat. Kenapa ke barat? Karena dia ke kiri ya ini ya, ke kiri itu ke barat. Berjalan lurus hingga sampai di perempatan. Di perempatan, Doni masih lurus ya. Kemudian akhirnya Doni sampai di jalan Sumatera. Perhatikan, di kiri jalan alias di sebelah barat toko sandangnya itu Doni sudah bisa menemukan toko sandang untuk membeli beberapa kain yang disuruh oleh ibunya. Sekarang kita akan belajar tentang sistem koordinat. Apa itu ya sistem koordinat ya? Pasti kamu pernah mendengarkan tentang sistem koordinat. Nah, sekarang kita belajar nih anak-anak, apa sih sistem koordinat itu? Koordinat itu merupakan pertemuan antara absis dan ordinat. Wah, apa itu Bu absis? Apa itu Bu ordinat? Perhatikan gambar ini anak-anak. Nah, ini merupakan bidang koordinat. Absis itu merupakan sumbu X ya. Dan ordinat merupakan sumbu Y. Pada sumbu Y yang kita namakan bidang koordinat ini biasa disebut dengan bidang vertikal atau tegak. Kemudian sumbu X dinamakan bidang absis, disebut bidang horizontal. Ya, yang berdiri ini, yang tegak ini adalah bidang vertikal dan yang lurus tidur ini kita namakan bidang horizontal. Anak-anak perhatikan, pada bidang absis batas titik nol ini merupakan pertemuan antara bidang absis dengan bidang ordinat. Jika ke arah kanan, maka bidang absisnya atau sumbu X-nya itu positif. Kemudian ke arah kiri, itu sumbu absisnya negatif ya. Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Kemudian pada sumbu Y atau bidang ordinat, batasnya titik nol tadi. Kemudian kalau ke atas itu positif, jika ke bawah itu negatif ya. Yang kanan positif, kiri negatif punyanya sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y, yang atas positif, yang bawah negatif. Kita akan belajar cara membaca sistem koordinat. Perhatikan anak-anak, ada bidang koordinat yang tadi ya. Kemudian nih, caranya kalian baca terlebih dahulu dari sumbu X-nya, menunjukkan angka berapa, kemudian beri koma, lalu sumbu Y-nya menunjukkan angka berapa. Perhatikan, kalian harus menuliskan terlebih dahulu dengan pola X, Y. Nih, contohnya titik A. Titik A terletak pada A kan di sini. Kamu perhatikan titik A-nya di sini. Berarti kamu lihat sumbu X-nya itu titik A di sebelah mana? Oh, sumbu X-nya itu A-nya di angka 7. Kemudian sumbu Y-nya berarti lurusnya di angka berapa sumbu Y-nya? Oh, di angka 5. Berarti titik A terletak pada 7,5. Jangan lupa diberi kurung buka dan kurung tutupnya. Kemudian titik B, perhatikan. Titik B, sudah dapat titik B. Lalu lihat sumbu X-nya. Oh, ada di angka 4. Sumbu Y-nya ada di angka 3. Berarti terletak di antara 4,3. Ingat ya, harus urut X, Y. Kemudian titik C, titik C terletak pada koordinat berapa? Perhatikan titik C. Oh, sumbu X-nya ada di negatif 4 karena dia kan ke kiri, berarti ini negatif. C, sumbu X-nya di negatif 4, sumbu Y-nya ada di 4, berarti negatif 4,4.
Kemudian titik D. Titik D ada pada sumbu X negatif 7 dan sumbu Y 6. Ya. Kemudian titik E. Titik E di mana? Oh, titik E itu sumbu X-nya di negatif 3, sumbu Y-nya di negatif 3. Berarti sistem koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3. Kemudian titik F. Titik F, sumbu X-nya ada di negatif 8. Sumbu Y-nya ada di negatif 6. Berarti kalian bisa menuliskan negatif 8, negatif 6. Lalu titik G anak-anak. Titik G terletak sumbu X-nya ada di 2 dan sumbu Y-nya ada di negatif 8. Berarti kalian menuliskan 2, negatif 8. Lalu yang terakhir adalah titik H. Perhatikan sumbu X-nya ada di angka berapa? Oh, ada di angka 6. Lalu sumbu Y-nya oh ada di negatif 5. Berarti sistem koordinatnya adalah 6, negatif 8 ya. Titik H tadi, maaf ya, 6, negatif 5. Ini negatif 5 ya anak-anak yang titik H ya. 6, negatif 5. Kita akan membaca sistem koordinat yang lain. Perhatikan ya, ini ada beberapa gambar dari benda-benda di sekitar kalian. Ingat selalu tuliskan terlebih dahulu pola X, Y-nya. Butika mau tanya tentang mobil. Mobil, perhatikan gambar mobil ini. Mobil terletak pada koordinat berapa ini? Perhatikan yang garis horizontalnya dulu. Horizontalnya 1, vertikalnya A. Berarti mobil terletak pada 1, A. Kemudian Butika mau bertanya kereta. Kereta terletak pada, perhatikan, bidang horizontalnya 1, vertikalnya C. Berarti 1, C. Lalu rumah sakit. Perhatikan, bidang horizontalnya 2, bidang vertikalnya E, berarti 2, E. Yang ketiga, yang keempat, ketika mau bertanya masjid. Masjid itu bidang horizontalnya 3, bidang vertikalnya B, berarti 3, B. Kemudian ada pohon. Pohon kelapa ini terletak pada koordinat 3, D. Ada gambar becak. Becak bidang vertikalnya C, bidang horizontalnya 4. Dituliskan dari horizontal dulu, berarti 4, C. Lalu ada bis ya, ada bus terletak pada bidang koordinat 5, E. Lalu ada kamera nih anak-anak. Kamera ada pada bidang horizontal di angka 6 dan bidang vertikal di huruf B, berarti 6, B. Ada rumah juga di sini. Rumah terletak pada 7, D. Dan terakhir ada bola. Bolanya terletak pada bidang koordinat 8, A. Karena bidang horizontalnya 8 dan bidang vertikalnya adalah A. Baik. Kita akan belajar membuat bangun datar melalui sistem koordinat. Kalian tadi sudah belajar ya cara membaca koordinat melalui melihat sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, lalu kalian hubungkan. Sekarang kita akan belajar nih anak-anak, bagaimana ya cara mencari atau membuat bangun datar jika yang diketahui adalah sistem koordinatnya. Langkah yang kalian lakukan pertama adalah tentukan letak titik pada bidang koordinatnya. Setelah itu, kalian hubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya dengan menggunakan garis sehingga membentuk bidang datar yang dikehendaki. Nih ada contoh soalnya ya. Tentukan letak titik-titik A negatif, 2,
B-nya 3,2, C-nya 3, negatif 3, D-nya negatif 2, negatif 3 pada bidang koordinat. Lalu hubungkan titik itu dan bangun apakah yang terbentuk? Oke ya, tadi kalian harus meletakkan titik-titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat. Setelah kalian temukan masing-masingnya, kalian hubungkan titik-titik A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, sehingga bangun datar yang terbentuk nanti adalah bangun datar persegi. Seperti gambar di samping anak-anak. Nah, ini ya. A itu ada pada titik negatif 2,2 di sini. B ada di titik 3,2. Kemudian C ada di titik 3, negatif 3 dan D ada di negatif 2, negatif 3. Lalu masing-masing titik ini kalian hubungkan sehingga membentuk sebuah bangun datar yaitu persegi. Baik anak-anak, begitulah cara membaca denah dan sistem koordinat. Kalian harus tahu mana sumbu X-nya dan mana sumbu Y-nya. Kemudian jangan sampai tertukar pada saat kalian menuliskannya. Terima kasih, jangan lupa sering-sering berlatih ya. Assalamualaikum.